Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetty Mulyati. Pada kesempatan ini akan memberikan materi kelas 10 yaitu mengenai hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi. Oleh ilmuwan Arab Jabil Ibnu Hayyan, ini berarti ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Secara lengkapnya, ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Hakikat ilmu kimia menunjukkan bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi deformasi, perubahan letak, susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Selanjutnya adalah mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah itu langkah-langkahnya dimulai dari masalah, kemudian observasi, merumuskan hipotesis, pengumpulan data, melakukan eksperimen atau menguji hipotesis, perumusan teori, dan yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Materi berikutnya yaitu mengenai keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegahan agar di dalam kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Misalkan, pertama, bekerja menggunakan jas lab dan memakai sepatu tertutup. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam lab. Alat dan bahan harus sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jika saat praktikum tidak mengerti atau ragu-ragu, hendaknya bertanya pada guru. Setelah selesai percobaan, alat-alat hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih. Sebelum meninggalkan lab, meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air. Kemudian juga di sini keran air harus ditutup. Kemudian selanjutnya yaitu penyimpanan bahan kimia. Botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak dan lemari yang telah disediakan khusus. Yang kedua, jangan mengisi botol sampai penuh. Kemudian, jangan menggunakan tutup kaca untuk botol yang berisi basah. Semua peralatan atau gelas kimia yang berisi bahan kimia diberi label. Untuk bahan kimia yang mudah terurai oleh cahaya matahari disimpan dalam botol yang gelap. Botol kimia yang berisi bahan kimia yang melepaskan gas berbahaya atau beracun harap disimpan di lemari asam. Penggunaan zat. Pada penggunaan zat, tabung reaksi yang berisi zat kimia dan dipanaskan tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain. Bahan kimia tidak boleh dibaui langsung. Larutan kimia yang tumpah di meja atau di lantai segera dibersihkan. Jika asam pekat, dinetralkan dulu dengan soda kue, dan jika basa kuat, ditambahkan serbuk NH4Cl. Larutan pekat yang tidak terpakai dan dibuang di wastafel diencerkan dengan air terlebih dahulu. Mengambil zat secukupnya, dan jika berlebih tidak boleh dikembalikan ke botol asal. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan yang pertama yaitu mengenai hakikat ilmu kimia dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari, manfaat belajar ilmu kimia, metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu kimia, alat dan bahan yang digunakan di laboratorium, dan prosedur keselamatan kerja. Nah, untuk evaluasinya, silakan kalian di sini kerjakan. Soal yang pertama, jelaskan hakikat ilmu kimia dan peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jelaskan manfaat belajar kimia bagi kehidupan kita. Yang ketiga, jelaskan bagaimana metode ilmiah digunakan dalam ilmu kimia. Yang keempat, tuliskan alat dan bahan yang ada di laboratorium. Dan yang terakhir, jelaskan prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Mungkin hari ini itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.